Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dan bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke? Semoga baik-baik saja tentunya ya. Dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Iya, dan sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, jadi di kesempatan sore hari ini ya kita kembali lagi untuk mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk melihat bagaimana aktivitas atau capaian pengerjaan dalam kesempatan sore hari ini. Hari ini tanggal 1 Desember 2022 sekitar jam 17.30 waktu Indonesia Tengah saya ambil videonya. Dan terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana keindahan dari Pantai Kuta Mandalika, yang dimana Pantai Kuta Mandalika ini memiliki pasir yang putih serta merica dan air laut yang begitu jernih dan membiru. Tentunya ini yang sangat dicari-cari ya oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Seperti itu teman-teman. Baik, jadi saat ini kita sudah berada di Pantai Seger, yang dimana Pantai Seger ini yang memiliki penuh dengan sejarah ya, yaitu sejarahnya Putri Mandalika yang direbut dengan 4 raja. Nah, apabila si putri ini akan memilih salah satu dari raja tersebut, maka akan terjadi peperangan yang cukup luar biasa sekali. Maka dari itu Putri Mandalika lebih memilih untuk terjun ke laut ya, ketimbang akan terjadi peperangan yang sangat luar biasa sekali. Dan Putri Mandalika berpesan ke semua orang, kalian tidak harus berperang untuk memiliki aku. Tinggal kalian datang ke Pantai Seger di bulan Februari tanggal 19 sampai dengan 20. Setiap paginya saya pasti akan muncul di Pantai Seger ini. Nah, itu sebabnya di bulan Februari setiap tanggal 19 sampai dengan 20 Februari ya selalu ada acara bau nyale di Pantai Seger ini. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih ceritanya teman-teman. Baik, jadi kita kembali ke materi video udara kita ya terkait perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dan di sini kita akan memantau di bagian Tribun Observation Deck terlebih dahulu sebelum kita memantau di bagian area sektor progres yang masih terus dikerjakan sampai dengan saat ini. Ya, jadi di sini ya kita akan melihat bagaimana capaian dari pengerjaan yang ada di bagian Tribun Para Sultan yang ada di 360 Hill atau Bukit 360. Dan di sini kita dapat melihat ada beberapa orang di dalam sana ya, apa yang sedang mereka berbincang terkait perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Baik teman-teman, jadi kita dapat melihat ya cukup banyak sekali steger yang dipasang di bagian atap dari tribun ini untuk lanjutan dari penyempurnaan ya Tribun Observation Deck yang ada di Bukit 360 ini. Baik, jadi seperti itu ya perkembangan dari tribunnya Para Sultan yang ada di Bukit 360. Jadi kita akan lanjut lagi untuk melihat hasil dari pengerjaan yang ada di bagian parkirannya Para Sultan, tepatnya di bagian belakang dari Tribun H teman-teman. Dan di sini kita dapat melihat cukup banyak sekali material batu yang masih terus disusun ya di bagian sistem drainase, supaya nanti apabila terjadi hujan yang cukup lebat sekali tidak terjadi ada genangan air atau kebanjiran ya di bagian zona tengah maupun di bagian lintasan sirkuit Mandalika.
Dan di bagian samping kanan dari tikungan yang ke-8 menuju ke-9 ini juga masih terus dilakukan ya untuk penyempurnaan sistem drainase supaya airnya nanti mengalir secara sempurna ya menuju ke laguna tentunya teman-teman. Baik, jadi kita akan lanjut lagi dan kita akan menuju ke area zona tengah, yang dimana area zona tengah ini ya masih terus dilakukan untuk pemasangan material paving. Namun di sini kita dapat melihat tidak ada aktivitas karena material pavingnya tidak ada teman-teman ya untuk dipasang. Jadi seperti ini capaiannya, dan coba kita akan lanjut lagi untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan di sini teman-teman kita. Sepertinya mereka dari PLN ya kalau tidak salah. Coba kita akan turun sedikit di sini untuk melihat lebih jelas apa yang mereka sedang lakukan di sini. Oke, jadi mereka dari PLN teman-teman bisa melihat di sini ya. Mereka sedang mengisolasi kabel atau sambungan dari kelistrikan seperti itu teman-teman ya. Baik, jadi kita akan lanjut lagi ya untuk menuju di bagian belakang dari tribun yang berada di samping kanan dari tikungan yang ke-15. Coba kita akan memantau untuk sistem drainase yang baru saja habis dilakukan pengecoran. Coba kita akan melihatnya secara detail apa saja capaian atau perkembangan yang ada di bagian belakang dari tribun yang di samping kanan dari tikungan yang ke-15 ini. Baik, jadi di sini teman-teman kita masih terus melakukan perakitan material besi untuk pembuatan box culvert, yang dimana box culvert ini tentunya nanti akan dibongkar pasang ya. Itu sebabnya cukup banyak sekali lubang dari sistem drainase raksasa yang ada di bagian belakang dari tribun ini yang dibongkar teman-teman ya, supaya nanti mudah bagi alat ekskavator atau para pekerja untuk membersihkan lumpur maupun ada kemacetan air di bagian sistem drainase ini teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi teman-teman ya untuk melihat apa saja yang sedang dikerjakan di bagian parkiran zona timur. Tapi di sini kita akan terbang melalui belakang tribun zona A dan B teman-teman. Dan tentunya di bagian belakang dari tribun zona A B ini akan dipasangkan material paving sama seperti di bagian sebelah kanan kita ini. Tapi material pavingnya masih dalam perjalanan ya, karena diimpor dari Surabaya seperti itu teman-teman. Baik, jadi kita akan langsung saja ya menuju ke zona timur, yang dimana zona timur ini masih terus dikerjakan di bagian parkiran yang ada di bagian samping kiri kanan ini teman-teman ya. Dan di bagian sepanjang dari akses menuju tunnel 2 atau gerbang timur juga masih terus dilakukan. Coba di sini kita akan melihatnya sampai ke ujung sana ya, untuk melihat bagaimana perkembangan dari sistem drainase yang masih terus dikerjakan sampai dengan saat ini untuk akses yang dari gerbang timur sirkuit Mandalika. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya untuk sistem drainase raksasa yang masih terus dikerjakan di bagian sebelah kanan dari akses ini. Teman-teman bisa melihatnya. Apabila ini sudah rampung, tentunya akan dilanjut kembali ya untuk pembuatan akses sama seperti yang di sebelah kiri kita ini teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini kita dapat melihat ada beberapa teman-teman kita atau para pekerja yang masih terus melakukan penyempurnaan ya untuk sistem drainase raksasa ini teman-teman. Nah, jadi ini merupakan akses yang dari bundaran Welcome to Mandalika. Apabila teman-teman datang dari Jalan Bypass Bill Mandalika, otomatis teman-teman akan melewati jalan ini untuk menuju ke tunnel 2 teman-teman. Ya, seperti itu ya. Baik, jadi kita akan lanjut lagi untuk melihat
bagaimana perkembangan dari kolam retensi Mandalika. Di sini kita akan keluar ya, dan coba kita akan melihat bagaimana perkembangan dari kolam retensi Mandalika, dan tentunya juga kita akan menuju ke progres dari Masjid Nurul Iman yang sempat direlokasi kemarin, teman-teman. Karena tadi di sana saya lihat ya sudah dilakukan pengecoran di bagian lantai atasnya. Coba kita akan menuju ke sana tentunya. Selain itu, untuk perbukitan yang saat ini kita lintasi ya, ini sebabnya sirkuit Mandalika cukup berbeda ya dari sirkuit-sirkuit lainnya. Karena sirkuit Mandalika saja yang dikelilingi dengan bukit-bukit kecil sehingga dapat performance yang sangat luar biasa sekali indah. Seperti itu teman-teman ya. Namun bukit ini terlihat gundul ya, dan di depan sana juga cukup banyak bukit-bukit yang gundul itu ya, karena para warga atau pemilik lahan akan menanami jagung di sini teman-teman. Tentunya nanti apabila jagungnya sudah tumbuh besar dan pasti akan terlihat menghijau luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi teman-teman di sini, dan kita langsung saja menuju ke kolam retensi Mandalika untuk melihat bagaimana perkembangannya ya teman-teman ya. Dan untuk parkiran timur ini teman-teman ya juga sangat luas sekali, masih sangat luas sekali ya tempat parkirannya yang masih belum digunsur atau yang belum diratakan. Tentunya ini juga nanti akan diratakan teman-teman, akan dicor dan akan dibuat parkir VIP yang berada di sebelah timur dari Tribun Deluxe Class. Baik, jadi saat ini kita sudah berada di kolam retensi Mandalika, dan di sini kita dapat melihat sudah sangat menghijau sekali teman-teman. Ini yang setiap hari kita pantau pas di video darat kemarin teman-teman ya, untuk kolam retensinya. Dan saat ini sudah terlihat sangat menghijau sekali rerumputan maupun bibit dari pohon palem yang sudah ditanam di bagian pinggir dari kolam retensi ini. Luar biasa sekali ya, kolam retensi akan terlihat lebih cantik tentunya nanti apabila pohon dari tabebuya yang sudah ditanam di situ sudah rindang dan berkembang ya. Karena tabebuya ada dua jenis tabebuya yang ditanam di kolam retensi, yaitu tabebuya yang bunganya berwarna putih dan pink teman-teman. Nah seperti itu ya. Baik, jadi kita langsung saja teman-teman ya. Terlebih dahulu kita akan memantau bagaimana suasana di depan sirkuit Mandalika atau di depan ikon yang terdapat di depan sirkuit Mandalika. Dan setelah ini kita akan langsung menuju ke Masjid Nurul Iman teman-teman. Nah jadi seperti ini ya suasana di depan ikon yang terdapat di depan sirkuit Mandalika. Tidak begitu ramai dalam kesempatan sore hari ini, dan kita langsung saja menuju ke Masjid Nurul Iman yang saat ini masih dalam on progress, masih terus dikerjakan teman-teman ya untuk masjidnya. Jadi teman-teman yang berkunjung ke sirkuit Mandalika maupun kawasan ekonomi khusus Mandalika, di sepanjang jalan provinsi ini yang dari Bundaran Sunggung atau Bundaran Welcome to Mandalika sampai dengan Bundaran Formula One atau Bundaran Triputri, terdapat banyak sekali masjid teman-teman ya. Jadi teman-teman yang beragama Islam ya, tentunya yang mencari tempat sholat tidak akan kebingungan, karena Pulau Lombok dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid teman-teman. Seperti itu ya. Mungkin kata Pulau Seribu Masjid tidak asing teman-teman dengar ya. Baik, jadi kita langsung saja go home kali ini, dan kita akan terbang melalui atas dari pit building atau lintasan sirkuit Mandalika. Tadi di sini sengaja saya nundukkan kameranya ya supaya
tidak silau teman-teman ya, karena sudah sore. Baik, jadi seperti ini ya keindahan dari sirkuit Mandalika, kebanggaan Indonesia. Luar biasa sekali ya. Tentunya sirkuit Mandalika ini akan terus mengadakan event apa saja, baik event yang bergengsi maupun event yang seperti track day kemarin teman-teman. Seperti itu ya. Baik teman-teman ya, mungkin sampai di sini jumpa kita dalam kesempatan sore hari ini, dan jika ada tutur kata atau yang salah di dalam narasi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video saya ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Karena tentunya channel ini akan selalu memberikan informasi terkini terkait perkembangan dari sirkuit Mandalika. Terima kasih.